Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas dengan model seperti ini. Tas rajut dengan motif yang cantik ini hanya dibuat dari 1,5 gulung benang warna mocha dan 1 gulung benang warna krem loh. Sudah penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tasnya ya. Benangnya di sini saya menggunakan benang polycherry dari Onitsuga. Ini itu benang polyester dan ukurannya D18 atau small ply. Ini warna yang saya pakai warna krem dan warna mocha. Untuk hakpennya kita menggunakan ukuran 2 mm. Lalu kita siapkan gunting, korek api, jarum kristik, beberapa buah penanda, dan meteran. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat bagian alas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan benang yang warna mocha. Kita buat magic ring dan kunci dengan satu rantai seperti ini. Lalu kita buat satu pengganti DC, pasangkan penanda. Ini merupakan stitch yang pertama. Lalu kita tambahkan 3 DC lagi. Nah, kita punya 4 DC sekarang. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Sebelum membuat 2 rantai yang terakhir, di sini kita tarik ekor benangnya agar bagian tengahnya menutup. Lalu kita buat HDC di stitch yang pertama. Oke, untuk round yang pertama hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita buat 1 rantai dan pengganti DC di sini di ruang sudut yang pertama. Pasangkan penanda, tambahkan 3 DC lagi. Nah, kita sudah punya 4 DC. Lanjut kita menuju ruang sudut berikutnya. Di ruang 2 rantai ini kita buat 4 DC. Lalu 2 rantai dan 4 DC di ruang yang sama. Kita kerjakan pola bagian sudut ini di masing-masing ruang 2 rantai. Setelah seperti ini, kita bertemu lagi dengan ruang sudut pertama kita mengerjakan. Di sini kita buat 4 DC.
Lalu kita tutup dengan HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang ketiga. Kita awali dengan pengganti DC. Tambahkan 3 DC lagi. Kita sudah punya 4 DC. Lanjut kita mengerjakan di ruang antara 4 DC ini. Kita buat 4 DC juga. Oke, bertemu dengan bagian sudut, kita ulangi pola bagian sudut lagi, yaitu 4 DC, 2 rantai, dan 4 DC. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran ya. Selesai 1 putaran, kita selalu akhiri dengan HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang ketiga selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang keempat, caranya sama ya. Kita buat dulu 1 pengganti DC, dan tambahkan 3 DC lagi. Lalu kita buat 4 DC di sini dan di sini. Nah, seperti ini. Lanjut kita mengerjakan bagian sudut lagi. Di ruang 2 rantai kita buat 4 DC, 2 rantai, dan 4 DC. Oke, pola untuk round yang keempat seperti ini, kita lanjutkan 1 putaran ya. Oke, saya sudah selesai mengerjakan round keempat, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima ya. Buat dulu 1 rantai, lalu pengganti DC, tambahkan 3 DC lagi, oke, lalu kita buat 4 DC nya sebanyak 3 kali di sini, dan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bertemu dengan bagian sudut lagi. Di ruang 2 rantai kita buat 4 DC, 2 rantai, dan 4 DC. Oke, pola untuk round yang kelima seperti ini. Kita lanjutkan dulu 1 putaran ya. Round yang kelima sudah selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam. Ini adalah round yang terakhir ya, sahabat rajut. Awalannya sama, kita buat 4 DC, di bagian sudut. Lalu kita buat 4 DC lagi di 1, 2, 3, 4 di 4 tempat ini. Nah, kalau sudah di ruang 2 rantai bagian sudut berikutnya,
kita buat 4 DC, 2 rantai dan 4 DC. Pola untuk round yang keenam seperti ini, kita ulangi 1 putaran ya. Selesai pengulangan motif 1 putaran, hasilnya seperti ini. Nah, di bagian akhir, karena ini adalah round yang terakhir, jadi kita buat 4 DC, kita buat 2 rantai, lalu slip stitch di stitch yang pertama. Di sini kita sudah bisa potong benangnya, lalu kita rapikan. Caranya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal kunci di bagian belakang. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasilnya seperti ini ya. Ini granny square untuk bagian alas sebanyak 6 round. Kita buat satu lagi yang sama seperti ini, tapi cukup dikerjakan sampai round kelima saja. Nah, di sini saya sudah selesai membuat satu lagi granny hingga round yang kelima. Langkah selanjutnya kita akan langsung joining ya. Kita gabungkan granny yang kedua ini ke granny yang pertama. Kita kerjakan dulu dari bagian ini, kita kerjakan satu sisi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bertemu dengan bagian sudut. Di sini kita buat dulu 4 DC. Dan 1 rantai. Baru kita gabungkan ke salah satu sisi ini ya. Saya kerjakan di bagian ini. Ini sisi baik dan sisi baik sama-sama hadap atasnya. Kita buat slip stitch ke sudut ini. Di ruang 2 rantainya kita buat slip, tambah 1 rantai, lanjut kita buat 4 DC di sudut yang sama. Kalau sudah, nah 4 DC ini bertemu dengan 4 DC ini. Sebelum ke sini kita buat slip stitch di antara 4 DC. Baru kita buat 4 DC lagi di sini, di ruang antara. Jadi untuk menggabungkan, di bagian sisi yang menggabungkan ini polanya 4 DC dan slip stitch ya. Selesai membuat 4 DC, kita luruskan, lalu kita buat slip. Kita lanjutkan cara yang sama sampai sini.
Bagian sisi sudah, kita bertemu dengan bagian sudut lagi. Di sini kita buat 4 DC. Satu rantai, kita buat selip di ruang sudut 2 rantai ini. Satu rantai lagi, lalu kita kerjakan pola round yang ke-6 di 2 sisi berikutnya. Seperti ini hasil jadinya kalau 2 granny untuk bagian alas sudah selesai disambungkan. Di sini di bagian akhir kita buat 2 rantai slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya kita lakukan blocking agar hasilnya lebih sempurna. Sambil menunggu bagian alas di blocking, sahabat rajut buat granny square untuk bagian motif seperti ini. Kita mulai dari round yang pertama menggunakan benang warna krem. Kita awali dengan magic ring terlebih dahulu. Kita kunci dengan 1 rantai. Lalu kita buat 1 pengganti DC. Ini adalah stitch yang pertama, kita pasangkan penanda. Kita lanjut tambahkan 3 DC lagi. Nah, sampai di sini kita punya 4 DC. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Kita ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Jangan lupa di sini ekor benangnya kita lepaskan supaya bisa kita tarik sehingga lingkarannya mengecil. Setelah 4 kali pengulangan hasilnya seperti ini. Ini benang yang ekor benang pendek ini kita tarik kencang. Nah, jadinya menutup ya bagian tengahnya. Dan untuk 2 rantai yang terakhir ini kita lepas dulu. Kita selesaikan DC yang terakhir dengan warna yang mocha. Kita masukkan hakpen di sini, ambil benang yang warna mocha. Nah, dengan benang warna mocha ini kita buat HDC di stitch yang pertama. Di sini ekor benangnya kita ikutkan di atas hakpen seperti ini. Oke, round yang pertama sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round kedua. Kali ini kita kerjakan dengan benang warna mocha. Buat dulu 1 rantai. Lalu di sini kita buat 1 pengganti DC. Tambahkan 3 DC lagi. Kita menuju ruang 2 rantai. Di sini benang yang warna krem kita ikutkan. Kita buat 4 DC.
lalu 2 rantai. Oke, pola untuk round yang kedua seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Kita buat 4 DC di ruang yang sama. Seperti ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Terakhir kita buat HDC di stitch yang pertama. Jangan lupa benang warna kremnya kita ikutkan di atas hakband. Oke, round yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga ya. Masih dengan benang yang warna mocha, kita buat 1 rantai, 1 pengganti DC, dan 3 DC lagi di ruang sudut. Kita sudah punya 4 DC. DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna krem. Seperti ini. Di ruang antara 4 DC, di sini kita buat 4 DC dengan benang yang warna krem. Lalu kita berganti warna benang lagi. Dengan benang warna mocha, kita kerjakan bagian sudut. Kita buat 4 DC. Dan 2 rantai. Oke, polanya seperti ini. Untuk round yang ketiga kita ulangi 1 putaran ya. Selesai pengulangan pola, 1 putaran hasilnya seperti ini, dan kita selalu akhiri setiap round dengan membuat HDC di stitch yang pertama. Dan jangan lupa ikutkan benang warna kremnya. Oke, untuk round yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keempat. Kita buat 1 rantai dulu, dan kita selalu awali dengan membuat 1 pengganti DC, plus 3 DC untuk ruang sudut yang pertama. Lalu di sini dan di sini kita akan buat 4 DC dengan benang yang warna krem. Dan di bagian sudut ini kita buat dengan benang warna mocha. Empat DC dan 2 rantai. Kita ulangi pola ini 1 putaran.
round yang keempat sudah selesai, hasil akhirnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima. Kita buat satu pengganti DC dan tambahkan 3 DC lagi. Selanjutnya, di sini kita buat 4 DC dengan benang warna krem, 4 DC dengan benang warna mocha, dan 4 DC dengan benang warna krem lagi. Jadi kita ganti-ganti benang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut di bagian sudut dengan benang warna mocha, kita buat 4 DC dan 2 rantai. Polanya seperti ini ya, kita ulangi 1 putaran. Round yang kelima sudah selesai, hasil motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang keenam. Ini adalah round yang terakhir ya untuk granny square-nya. Kita buat dulu 1 rantai, buat 1 pengganti DC, dan tambahkan 3 DC lagi. Selanjutnya, di sini kita buat 4 DC warna krem, 4 DC warna mocha, 4 DC warna mocha, dan 4 DC warna krem lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Bertemu dengan ruang 2 rantai untuk sudut berikutnya dengan benang warna mocha. Kita buat 4 DC dan 2 rantai. Polanya seperti ini ya. Untuk round yang keenam kita ulangi 1 putaran. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir untuk round yang keenam. Karena ini adalah round yang terakhir, jadi ini kita buat 2 rantai, lalu kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Sekarang kita sudah bisa potong benangnya, lalu kita rapikan. Caranya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal kunci di bagian belakang. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian sisi buruk dan ini untuk sisi baiknya. Sahabat rajut buat yang sama seperti ini, 6 round, jumlahnya 1,
Dan yang 5 round seperti ini jumlahnya 12. Kalau sudah selesai semua dibuat, langkah selanjutnya kita akan lakukan joining. Sama seperti tadi waktu kita join yang bagian alas. Cuman bedanya di sini kita kerjakannya sesuai pergantian warna benang. Sahabat rajut, perhatikan caranya ya. Kita akan awali dengan mengerjakan sisi bagian ini. Kita kerjakan pola round yang ke-6 ya. DC warna mocha, lalu nanti di sini 4 DC warna krem, 4 DC warna mochanya 2 kali, lalu 4 DC warna krem 1 kali. Seperti ini. Lanjut bagian sudut. Empat DC, 1 rantai. Nah, lanjut kita selip di sini. Di ruang 2 rantai bagian sudut granny yang kedua, yang tadi sudah 6 round, tambahkan 1 rantai, buat 4 DC lagi di sudut. Sebelum slip stitch ke sini, kita ganti warna benang dulu. Empat DC dengan benang warna krem. Ganti benang, selip, 4 DC dengan benang warna mocha 2 kali, ganti warna benang, selip, empat DC dengan benang warna krem, ganti benang lagi, selip, bertemu dengan bagian sudut lagi,
buat 4 DC. Satu rantai, selip di sudut, satu rantai, lalu lanjut kita kerjakan round ke-6 satu putaran. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah 2 granny yang bagian motif disambungkan. Kita akan lanjutkan terus menggabungkan semuanya dengan teknik join as you go. Sahabat rajut bisa ikuti pola gambar berikut ini ya untuk penataannya. Nah, seperti ini tampilannya setelah semua granny selesai digabungkan. Ini untuk bagian alasnya, lalu ini untuk bagian motif badan tasnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Untuk listnya saya menggunakan benang yang warna mocha. Kita akan mulai dari salah satu sisi. Saya akan mulai dari sini ya. Kita buat simpul dulu. Masuk di sini. Kunci dengan satu rantai, lalu kita buat satu pengganti DC. Tambahkan 3 DC lagi di tempat yang sama. Oke, kita sudah selesai membuat 4 DC. Kita lanjut ke lubang berikutnya. Kita buat 4 DC lagi. Nah, kita buat 4 DC di masing-masing ruang antara 4 DC. Di bagian pertemuan antar sudut seperti ini, kita buat 2 DC di sebelah kanan. Dan 2 DC di sebelah kiri. Seperti ini, jadi totalnya tetap 4 ya. Kita lanjutkan dulu satu putaran. Sudah bertemu dengan penanda. Di sini saya sudah selesai membuat satu putaran. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita slip stitch lagi menuju ruang antara 4 DC berikutnya di sini. 2, 3, 4. Nah, kita masuk di sini. 5 kali slip stitch ya. Kita lanjut buat 4 DC. Seperti ini di masing-masing ruang antara 4 DC. Kita tambahkan sebanyak 2 baris lagi. Saya sudah selesai menambahkan 3 baris untuk list bagian atasnya. Terakhir di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Kalau sudah, kita lanjutkan listnya menggunakan benang yang warna krem.
Kita mulai dari bagian sudut. Buat simpul dulu. Nah, saya masuk di sini. Buat satu rantai, lalu SC. Ini adalah stitch yang pertama. Lanjut kita buat satu SC di masing-masing lubang. Sudah selesai satu putaran. Di sini kita kerjakan dengan teknik memutar tanpa slip stitch. Jadi kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Oke, penandanya pindah ke sini. Ini adalah stitch pertama untuk baris yang kedua. Kita lanjutkan terus membuat SC keliling ini hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC dengan benang warna krem untuk list bagian atasnya. Di sini kita bisa akhiri dengan 2 kali slip stitch. 1 2, lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini hasil akhirnya untuk bagian badan tas. Untuk handle-nya kita buat dengan benang yang warna krem. Kita buat 81 rantai. Selesai membuat 81 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Kita buat satu SC di masing-masing lubang rantai. Kerjakan hingga ujung. Selesai membuat SC hingga ujung rantai, kita mendapatkan total 80 SC. Selanjutnya untuk baris yang kedua hingga baris ke-8 kita buat satu rantai, balik, dan satu SC di masing-masing lubang. Jadi nanti jumlahnya tetap sama ya, ada 80 SC. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-8. Saya sudah selesai membuat 80 SC sebanyak 8 baris. Terakhir di sini kita bisa kunci dengan satu rantai, lalu potong benangnya agak panjang supaya bisa kita gunakan untuk menjahit. Kita lipat seperti ini dan kita jahit di bagian ini menggunakan bantuan jarum kristik. Nah, kita jahit dengan teknik jahit lilit. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah dijahit. Kita buat handle-nya yang sama seperti ini sebanyak 2 buah ya. Saya sudah selesai membuat 2 handle yang sama. Langkah selanjutnya kita akan jahit handle ini ke badan tasnya. Kita posisikan handle-nya di bagian dalam, jadi kita jahitnya di dalam ya. Seperti ini.
kita jahit menggunakan bantuan jarum kristik. Seperti ini hasil jadinya setelah saya jahit ke badan tasnya. Nah, karena warna handle dan warna listnya ini sama, jadi hasil jahitannya lebih rapi karena tidak terlihat. Untuk penempatannya, kalau terhitung dari bagian pertemuan granny ini, 4 DC nya 1, 2, 3 di 4 DC yang ketiga. Bagian depan dan bagian belakang sama. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dari granny square yang motifnya cantik banget seperti ini ya. Sahabat rajut tinggal lengkapi dengan penambahan furing supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke, sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.